Selamat datang di Yon Bros Teknologi, Yontech. Di video kali ini bukan Daniel yang akan mereview, karena ini merupakan sesuatu yang spesial buat gua, yaitu sesuai judul mikrofon Shure NV7. Oke, langsung aja kita perlihatkan ya barangnya, karena baru datang. Langsung aja, ini dia Shure NV7. Bisa dilihat ya, boxnya ini lumayan gede nih. Ada tulisan NV7 nya, standar lah ya, sama ada fitur-fiturnya. Oke, pertama kita lihat dulu fitur-fiturnya. Fitur-fitur yang diberikan itu ada voice isolation technology, auto level mode, live streaming ready, customizable sound signature, real time headphone monitoring. Nah, ini penting banget nih, real time headphone monitoring, touch panel, dan mix stand compatibility. Mantap sih. Kita langsung aja coba unboxing kali ya dari M7 ini, karena ini baru nyampe dan produknya masih fresh banget. Langsung aja kita unboxing. Oke, langsung aja kita unboxing. Gue udah siapin karter unboxingnya. Buset, rusak. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, namanya juga. Kencang juga nih. Nggak bisa, Boy. Oke, udah bisa nih ya, kita buka. Sap. Ini kita lempar aja. Benar-benar. Ini kotaknya putih begini aja ya, langsung tulisannya welcome to the better sound. Welcome to the better sound. Luar biasa. Semoga suaranya benar-benar better ya. Oke. Buka. Ada quick start guide-nya. Oke. Ada apa nih? Kayaknya ini, oh, tempelan buat ditempel. Oke, boleh. Dan tentunya ada, ini dia mic-nya. Gila bos. Oke, kita taruh dulu yang lain. Kita ambil yang lain. Ada petunjuk manualnya juga dalam bahasa Indonesia nih. Petunjuk manual, dan ini garansinya. Oke, garansinya. Ini garansinya 1 tahun ya. Terus yang lainnya waranti juga. Dan disediakan juga, disediain juga kabel. Ini dia masih menggunakan micro USB ya. Sayang banget nih masih pakai micro USB. Harusnya kan di zaman sekarang ya, 2020 lagi nih barangnya rilis, harusnya udah pakai Type C nih. Cuman masih micro USB. Gue juga bingung kenapa Shure masih memberikan micro USB. Ini ada micro USB ke Type C, dikasih kabelnya ke Type C. Sama ini micro USB ke USB Type A. Itu aja sih dalamannya. Kita masukin lagi. Langsung aja kita tes bagaimana performa dari Shure NV7 ini. Akankah memberikan sesuatu yang sangat menarik atau enggak? Memberikan kualitas suara yang sesuai ekspektasi. Kita buang aja ya.
Oke, sekarang kita udah mengganti dari mic yang kita pakai tadi menggunakan Shure MV7 ini. Untuk inputnya itu kita bisa menggunakan 2 type ya. Yang pertama itu bisa pakai XLR dan satu lagi juga bisa pakai USB. Nah, tadi sesuai yang gue bilang tadi, USB-nya itu masih pakai micro USB, jadi untuk convenience kita aja kita menggunakan USB. Nah, untuk USB ini masih ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu mendownload aplikasi Shure Plus Motif di laptop. Karena gue menggunakan laptop, jadi gue downloadnya di laptop untuk Windows ya. Tapi ini juga rupanya fiturnya itu gue cari-cari udah ada juga di Android dan juga di Apple ya. Di Apple. Jadinya lu bisa download di Android untuk langsung connect ke HP lu ataupun juga ke iOS. Oke, ini udah muncul di screen ya. Kalau gua menggunakan setup dari Shure Plus Motif dengan auto level. Nah, auto level ini adalah preset di mana Shure itu langsung men-setting sesuai dengan preferensi Shure-nya sendiri. Nah, ini pertama gue pakai presetnya masih ini bawaan Shure-nya. Ada pilihan mic mute atau enggak. Ini bisa dicoba dites ya. Nah, ini gue nyalain lagi. Jadi kalau pada saat di mute itu tidak ada buzzing ya atau tidak ada suara-suara yang aneh. Jadi langsung ke mute, langsung suaranya senyap, ketika nyalain juga suaranya langsung keluar lagi. Terus juga di sini ada monitor mix di mic dan playbacknya. Lu bisa pilih mic atau playbacknya kayak gimana. Bisa lu setting sendiri. Nah, ini mic position ini nih yang digunakan. Nah, untuk kalau lu kan ini digunakan untuk podcast maupun streaming. Nah, kadang-kadang tuh kita tuh kalau ngundang tamu podcast segala macam itu banyak tuh tamu yang nggak biasa menggunakan mic-nya itu di depan mulutnya. Jadi kadang-kadang tuh banyak dia karena nggak terbiasa podcast, dia mic-nya posisinya jauh. Nah, ini bisa diatasi dengan mudah oleh Shure Plus Motif ini. Nah, ini gue coba ya. Ini kan gue dekat ngomongnya ya. Cuman berapa jari lah. Nah, ini gue coba untuk ganti ke mode jauhnya, mode far. Oke, ini kalau gue mode far, ini dengan jarak yang dekat, otomatis suara gue lebih besar ya. Ini gue coba jalan mundur sedikit untuk ngetes. Kalian jadi bisa tahu seberapa jauh. Nah, gitulah. Nah, ini gue coba untuk mode far. Nah, di jarak kurang lebih 4 kepalan tangan lah, 4-5 kepalan tangan. Dan suaranya itu masih kedengaran cukup jelas ya. Jadi sebenarnya fitur ini lumayan canggih juga. Maksudnya untuk orang-orang yang masih jarang untuk untuk podcast, ini bisa sangat berfungsi banget. Oke, gue bakal balikin lagi ke near-nya nih. Nah, selanjutnya itu ada 3 tipe tone. Nah, tone ini adalah sebenarnya ini bisa disesuaikan dengan selera lu, dengan juga suara lu sendiri. Nah, suara gue ini menggunakan natural. Yang sekarang nih suara natural. Gue akan coba ganti tone-nya ini ke dark. Iya, ini tone-nya gue ganti ke dark. Nah, ini mulai berasa nih. Ini agak-agak sedikit turun suaranya. Jadi agak sedikit ngebass. Mirip hampir lah. Menuju seperti SM7B. Mikrofon legendaris ya. Nah, gue akan coba ganti lagi ini ke natural. Ya, ini dia suara natural gue. Menggunakan aplikasi Shure Plus Motif. Nah, akan gue coba lagi pindah lagi ke mode bright. Ya, ini menggunakan mode bright. Sebenarnya kayaknya nggak beda jauh ya sama natural ya. Kalau gue rasa di sini di earphone gue ini kayaknya nggak beda jauh. Tapi memang mulai keluar suaranya lebih cerah, lebih enak didengarnya. Tergantung sebenarnya dari suara lu. Kalau suara lu deep, mending lu pakai bright. Jadi suara lu agak lebih cerah. Kalau suara lu terlalu cerah, lu bisa ke dark. Jadi suara lu agak lebih deep. Nah, tapi gue sebenarnya lebih suka lagi ke naturalnya. Oke, gue kembaliin natural. Nah, selain auto level, kita juga bisa setting suara kita sendiri dengan mode manual. Nah, ini mode manual. Mode manual standar ya, sama seperti ada mic. Ya, ini gue nyalain lagi. Dan ada mic gain-nya. Jadi lu bisa atur gain dari mic lu.
Nah, kalau misalkan gue dekat begini, gue akan coba kurangin dan lebihin mic gain-nya. Gue setting di mic ini di 24 mic-nya, gain-nya. Tapi akan gue coba gue kurangin. Ya gimana? Apakah ada perbedaan dari mic gain-nya? Apakah ada perbedaan dari mic gain-nya? Apakah ada perbedaan? Oke, gue balik lagi 24, gue akan coba naikin ke atas. Ya, adakah perbedaan? Wah, ini kenceng banget ya. Akan gue kecilin lagi. Adakah ada perbedaan? Jadi dia tuh memang sangat ini ya, responsif lah. Kalau kita setting, kita ganti di Shure Plus motifnya langsung ganti juga. Sama ada monitor mix. Nah, ini ada EQ-nya. Di sini juga dikasih fitur EQ kalau kalian mau manual. Jadi kalian mau suaranya yang flat atau misalkan ada high pass, ada juga presence boost, ada juga high pass and presence boost. Ini akan gue coba di high pass. Ya, ini suara gue menggunakan high pass. Apakah ada perbedaan yang signifikan dari suara gue yang flat? Lalu gue ganti lagi ke presence and boost. Ya, ini suara gue menggunakan presence boost. Apakah ada perubahan dari suara yang flat? Oke, gue ganti lagi. Ini high pass and presence boost. Boost maksud gue. Ini high pass dan presence boost. Apakah ada perbedaan dari suara gue yang flat? Oke, buat kalian yang kurang paham masalah EQ, gue saranin lu pakai flat aja. Karena memang flat ini juga suaranya udah oke banget. Suaranya lebih natural. Lanjut aja kita ke limiternya. Nah, limiter ini kita akan coba ya. Apakah limiter itu memberikan sesuatu perbedaan yang signifikan? Halo, tes. Ini suara gue menggunakan limiter. Apakah ada perbedaan suara gue tanpa menggunakan limiter? Ini suara gue tanpa menggunakan limiter. Oke, begitu sih. Nah, yang paling menarik lagi ada namanya kompresor. Nah, kompresor ini biasanya ada di audio interface, audio mixer. Tapi ini rupanya juga diberikan oleh Shure Plus Motif di aplikasi mereka. Kita akan coba ya. Jadi kompresor ini digunakan untuk mengkompres suara yang terlalu tinggi dan suara yang terlalu rendah dinaikin, di boost, suara yang terlalu tinggi diturunin. Jadi biar kira-kira rata lah gitu suaranya. Jadi nggak ada yang kegedean, nggak ada yang kekecilan. Oke, gue akan coba kompresornya. Tipenya ada 3 type, ada light, medium, and heavy. Gue akan coba di light. Oke, ini suara gue di kompresor light. Apakah ada perbedaan dengan kompresor yang gue matiin? Oke, gue akan coba ganti di medium. Oke, ini suara gua di kompresor medium. Apakah ada perubahan signifikan dari medium dan light ataupun off? Oke, ini kompresor gua yang heavy. Gua ganti di heavy. Apakah ada perbedaan antara heavy, medium, dan light? Jadi kalau lu denger nih ya, ini di kompresor ini, semakin lu ke kanan, ke heavy, jadi suaranya itu semakin kayak suara radio. Dan ini sebenarnya banyak suara yang dicari sama orang-orang di podcast. Jadi suara lu tuh kelihatannya lebih deep, lebih rich, dan suaranya tuh kayak lebih seperti di radio lah. Gue lebih suka sih kayaknya main ini jangan terlalu di heavy ya, karena heavy ini kayaknya terlalu deep banget. Gue akan coba main di medium. Oke, ini suara gue di medium, enak banget kan? Nah, kayaknya dari mix setup itu aja sih. Nah, ini presetnya ini bisa diatur, bisa di save juga. Oke, coba gue save. Custom preset ya, custom preset gue save. Oke, jadi kalau misalkan gue mau preset, tinggal gue pencet aja custom preset. Applying preset. Oke, langsung ke apply. Oke, segitu aja kali ya. Review mic dari Shure MV7 terbaru ini. Yang baru rilis beberapa bulan terakhir ini. Dan akhirnya sudah sampai Indonesia dan gue pesan langsung. Pas rilis gue langsung pesen dan langsung nyampe juga barangnya. Jadi langsung gue review di sini buat kalian. Shure MV7 ini adalah inovasi yang dilakukan oleh Shure untuk memberikan harga yang lebih murah, harga yang lebih kompetitif dibandingin dari Shure SM7B. Nah, Shure SM7B itu dihargai di harga $400. Sedangkan MV7 ini hanya di harga $250 atau dirupiahkan itu gue beli di harga 3.950.000. Harganya itu sangat kompetitif banget ya.
untuk suara hasilnya yang seperti ini. Nah, gue rekomendasiin sebenarnya MV7 ini kurang untuk orang yang ingin menggunakan ini untuk musik. Lebih ke suara, karena memang brandingnya Shure ini sekarang adalah Shure MV7 ini digunakan untuk podcasting, home recording maupun streaming. Nah, gue akan menggunakan ini ke depannya untuk mereview Yontech, Yonbros Teknologi, ataupun juga streaming Yonming kita. Oke, rekomendasi itu aja sih buat kalian. Semoga kalian suka video dari review Yontech ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nanti juga link pembeliannya bisa gua kasih di bawah untuk beli melalui e-commerce di Indonesia. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Kalau ada pertanyaan, segera juga komen di bawah. Dan jangan lupa untuk tombol like-nya. Karena like kalian dan subscribe kalian itu sangat membantu Yonbros. Segitu aja dari gue. Sampai jumpa.